rekan-rekan guru SMP di kami Karanganyar yang saya hormati dan saya cintai. Pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan nikmat-nikmat Islam, nikmat kesempatan serta nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita hitung satu persatu dengan jari jemari kita ataupun dengan alasan apapun. Yang kedua, salawat serta salam kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat yang dapat syafaatnya. Dan semoga bapak-bapak kelak dipeluk beliau di depan Abu Bakar As-Siddiq, di depan Umar bin Khattab, di depan Ali bin Abi Thalib, di depan Sa'ad bin Waqqas, di depan Talha bin Ubaidillah, di depan Sabit dan sebagainya seperti itu. Dan terima kasih untuk waktunya yang diluangkan, dan insya Allah untuk pagi hari ini izinkan kami menyampaikan terkait dengan budaya positif. Di sekolah itu ada namanya budaya positif yang harus kita bangun seperti itu. Apalagi tagline sekolah kita jelas, yaitu adalah saleh dan berprestasi. Jadi ada kesalehan yang perlu kita perjuangkan, tetapi juga ada prestasi yang tidak boleh kita tinggalkan seperti itu. Tagline sekolah kita atau jawaban sekolah kita adalah saleh dan berprestasi seperti itu. Terus lanjut Bapak-Ibu, terkait dengan konsep inti dari budaya positif. Nanti selama beberapa menit ke depan, insya Allah saya akan memaparkan terkait dengan konsep dari apa itu budaya positif seperti itu. Mulai dari perubahan paradigma belajar. Jadi apakah selama ini belajarnya siswa itu sudah benar atau belum seperti itu. Jadi terkait dengan perubahan paradigma belajar. Karena mulai sekarang itu dituntut namanya belajar itu bukan hanya datang, diceramai, kerja tugas, pulang, tetapi dituntut bagaimana anak itu tidak sentral ke guru. Berarti bukan dulu biasanya kan kalau pembelajaran lama itu guru ya pun ceramah gitu, terus anak-anak menyimak, habis itu anak-anak dikasih tugas mengerjakan, mengulang kayak gitu. Nah sekarang modelnya bagaimana anak itu juga lebih ceria, ya, berpihak pada anak, terus anak itu dibuat kelompok, nanti menyampaikan presentasinya dan sebagainya seperti itu. Mendidik anak-anak untuk bisa bicara di depan umum. Karena apa ya? Namanya juga yang kemarin itu ada tulisan judul itu menarik gitu. Karena kalau di depan kita truk itu kadang semoga bukan gambar-gambar yang enggak jelas-jelas gitu ya. Tapi semoga kata-kata motivasi seperti itu. Bisa kemarin ada juga kata-kata kenapa perlu diciptakan di depan, tidak di belakang. Karena orang berbicara di depan tidak bicara di belakang. Saya sambil baca yang juga ya Pak gitu kan. Kemudian nanti paradigma belajar nanti bagaimana seperti itu. Terus disiplin positif. Apa itu nanti yang dimaksud disiplin positif? Apakah disiplin saja tidak cukup? Apakah ada disiplin negatif? Ya, apakah ada disiplin positif? Sebenarnya ada disiplin negatif seperti itu. Nilai-nilai kebajikan apa yang perlu kita perjuangkan di dunia pendidikan seperti ini, terutama di SMP seperti itu. Hasil ujian nasional terakhir cukup membanggakan, walaupun sekarang sudah ada UN ya. Di UN itu kan terakhir tahun 2009 dan 2012. Di ujian terakhir itu Kabupaten Karanganyar itu terdiri dari 17 kecamatan. Dari mentok Jatiyoso sampai Colomadu yang terpisah sedikit gitu kan. Itu kita punya 17 kecamatan. Dari 17 kecamatan itu kalau sekolah SMP negeri swasta gabung plus SMP negeri swasta plus MTS negeri swasta itu sekitar ada 112 atau 125 saya lupa. Nah dari ujian nasional itu alhamdulillah SMP kita menempati nomor 5 besar. Nanti nomor 1 itu dari SMP 1 Karanganyar, yang kedua SMP Negeri 2 Karanganyar, yang ketiga itu SMP Negeri 1 Kebak Keramat, yang keempat SMP Negeri 1 Tasikmalaya. Nah yang kelima itu adalah SMP di Sabang Karanganyar. Jadi terkait dengan nilai-nilai akademik insya Allah sudah kita perjuangkan. Tapi insya Allah juga nilai-nilai akademik juga nanti sudah diperjuangkan dan coba kita nanti memaparkan. Kebutuhan dasar manusia, bagaimana seorang itu dipandang tidak hanya seperti robot,
sekarang diceramai kalau sebagainya. Tetapi juga harus ada apa namanya terkait dengan kebutuhan dasar manusia seperti apa atau seperti itu. Tetap saja sebenarnya harus mulai Islam ulang sebenarnya. Tapi belum ada waktu untuk Islam ulang seperti itu. Berikutnya lagi motivasi perilaku manusia. Jadi tidak mungkin kita sekolah sini. Otomatis kalau kita berjalan dengan guru, ketemu dengan CS, katanya juga yang paling kulit, seperti itu. Ini nanti motivasi perilaku manusia apa yang akan diberikan. Semoga sih kembali ke tema awal yaitu positif atau budaya positifnya tetap ada seperti itu. Lanjut terkait dengan posisi kontrol guru. Nah, rekan-rekan kan sebagai guru bagaimana posisi kontrolnya? Apakah cuma sebagai dalam hal ini penghukum? Salah hukum. Apakah juga sebagai coach itu ya naik kontrol kita gimana ya? Jadi kayak jabatan atau yang adalah keputusan itu diarahkan seperti itu. Oke. Terus keyakinan kelas itu hampir mirip dengan kalau kita membuat di awal-awal pembelajaran itu namanya kontrak belajar. Tapi ternyata ada yang lebih bagus nanti dari kontrak belajar, ternyata keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu lebih titik tekannya adalah yang diajukan oleh anak-anak. Terus kita rumus bersama, terus kita sepakati. Itu nanti namanya keyakinan kelas. Dan kalau ada anak pada itu bisa melanggar, berarti dia juga keyakinan kelas tadi melanggar enggak seperti itu. Kalau biasanya kontrak belajar seperti itu yang bisa. Lanjut terkait dengan segitiga restitusi. Yang nanti di segitiga restitusi itu garis besarnya adalah kalau misalnya anak melakukan kesalahan, kira-kira nanti yang kita lakukan itu apa? Apa langsung hukum kena pasal ini atau nomor sekian? Nah, segitiga restitusi nanti membahasnya lebih detail terkait itu. Misalnya anak mencontek. Nah, ketika anak mencontek itu apa ya? Langsung dimarahi, poinnya diulangi. Nah, misalnya kan kalau dari antara kita misalnya, nah, kalau nanti kamu mencontek ketahuan langsung saya keluarin 20. Nah, bagaimana? Atau dikeluarin 30. Apakah langsung seperti itu dan sebagainya seperti itu. Itu berapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang akan kita bahas beberapa menit ke depan terkait dengan tema besar yaitu terkait budaya positif dan sekolah seperti itu. Lanjut teman-teman. Yang pertama terkait dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Mau tidak mau paradigmanya pembelajaran terus berubah seperti itu. Mulai dari mungkin kurikulum. Dulu ada namanya kurikulum KTSP. Dulu zaman saya zaman kita masuk di situ CPSA. Cara belajar siswa aktif. Terus dibangun ganti KTSP, terus ganti lagi kurikulum 2013. Sekarang yang terbaru ada kurikulum JDK. Semoga nanti ganti menteri tidak jadi lagi apa itu namanya kurikulum itu. Tetapi mau tidak mau para terkait dengan kurikulum terus berkembang seperti itu. Pembelajaran yang paradigma baru merupakan pembelajaran yang dilakukan berdasarkan kondisi pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu nanti pembelajaran berdiferensiasi juga nanti akan kita sampaikan seperti itu. Sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi. Goalnya nanti mencapai ke profil pelajar Pancasila. Kayak benar-benar gitu. Dia memang diberikan profil pelajar Pancasila. Dan biasanya yang akan kita setelkan di sekolah kita seperti itu. Nanti goalnya itu di profil pelajar Pancasila. Atau profil pelajar Pancasila itu siswa yang pertama dapat bergotong royong, yang kedua berbinakaan global, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapat mulia, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Sekarang itu goalnya untuk siswa-siswi kita itu semuanya terkait dengan profil pelajar Pancasila. Gitu. Lanjut. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Di miskonsepsi itu ada kesalahan konsep. Atau kalau orang Jawa bilang itu seling-selung atau kata miskom gitu. Menerjemahkannya berbeda gitu. Terkadang kalau kita ngobrol dengan orang Indonesia ketika ditanya, sepakat enggak? Ketika mengatakan mengangguk itu iya. Ya kan? Kalau beda itu tidak. Itu berbeda ketika kita main ke
India. Kalau di India itu nganggo itu tanda sepakat malah. Mohon maaf, kalau garing-garing itu malah di India itu sepakat. Kalau nganggo itu malah tidak sepakat. Nanti perbedaan seperti itu kadang muncul kan gitu. Yang pertama terkait bagaimana ilusi guru mengontrol murid, terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nanti ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi juga bahwa orang dewasa berhak memaksa. Beberapa kesalahan ataupun miskonsepsi yang mungkin muncul seperti itu. Lanjut, mengubah paradigma stimulus respon pendekatan teori kontrol di terkait dengan pendekatan teori kontrol yang awalnya mungkin dulu stimulusnya responnya adalah misal saya tidak bacakan semuanya. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Nanti kalau kita menganggap bahwa murid kita itu sama semuanya itu kesalahan Bapak Ibu. Karena mereka mempunyai ciri khas masing-masing seperti itu. Nanti setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lanjut, mungkin orang lain bisa mengontrol saya. Anggapan kita dulu seperti itu. Tetapi ternyata dari kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Lanjut, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi, terkait dengan pendekatan dari kontrol yang mungkin akan kita sudah lakukan seperti itu, atau mungkin Bapak Ibu ada yang sudah melakukan seperti itu. Lanjut ke disiplin positif. Disiplin positif berawal ataupun berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Terus apa yang dimaksud disiplin positif? Merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward ataupun ancaman. Disiplin positif itu harapannya adalah kalau anak itu memang sudah sadar, itu berarti kita berhasil. Tapi tanpa iming-iming, oh nanti kalau kalian mengerjakan sekian sampai sekian dapat bonus ini. Oh kalau kalian datang tempat waktu dapat bonus ini. Itu dari secara disiplin positif belum tercapai. Nanti disiplin positif tercapai kalau peserta didik tanpa sudah sadar, tanpa harus menunggu imbalan atau ribet sudah berjalan seperti itu. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang mampu memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kalau ada motivasi intrinsik berarti ada motivasi eksplisit dari dalam dan dari luar. Harapan kita sebagai pendidik itu budaya positifnya ataupun yang terkait dengan motivasi itu sudah timbul dari dalam. Misalnya murid kita itu belajar itu tidak hanya karena misal mau ulangan, ya kan? Tetapi mereka sudah tumbuh kesadaran kalau saya belajar itu berarti ulangan atau tidak ulangan sudah siap gitu. Yang mungkin masih terjadi di sekolah kita adalah kalau Bapak Ibu amati ketika mau PTS atau mau PAS itu 15 menit sebelum ujian mereka masih belajar. Kadang pemandangannya cukup indah. Di lorong lantai 2, di lorong lantai 3 itu anak-anak belajar gitu. Mungkin kalau kita foto dengan mata kamera itu akan jauh lebih indah. Karena kadang mata kamera itu lebih menipu kan daripada mata langsung gitu kan. Ketika kita lihat view-nya itu, POV-nya, point of view-nya itu bagus, anak-anak sergap kan gitu. Tapi ada sedikit mungkin kesalahan di situ adalah mengapa itu tidak setiap hari itu? Mengapa itu hanya terjadi ketika mau ulangan? Dan 15 menit atau 10 menit sebelum anak masuk itu sebenarnya mengacaukan memori jangka panjang. Misalnya bukunya kalau masih bisa sekian lah, bukunya itu masih misalnya sekian gitu, dibaca mungkin agak rutin masih. Tapi nanti bukunya sudah segini 15 menit atau 10 menit aja sudah mulai tenang gitu. Karena mereka sudah setiap hari belajar. Nah itu kesadaran bagaimana kebutuhan anak itu untuk belajar itu yang kita upayakan. Itu tidak hanya pada ulangan mereka belajar, tapi setiap hari seperti itu maksudnya dilakukan seperti itu. Dan mengingatkan mungkin juga Bapak Ibu ketika mengingatkan anak-anak bagaimana apa itu namanya belajar. Ada
dengan orang tua atau kita itu menganggap bahwa belajar itu adalah mengerjakan tugas. Nah, sudah belajar, sudah belajar apa nak? Mengerjakan PR, mengerjakan ada apa pelajarannya. Itu sebenarnya belum belajar. Yang namanya belajar kita sepakati adalah mengulang yang kemarin disampaikan saudara atau gurunya, dan melanjutkan dan memperkirakan dan membaca ataupun mengulas ataupun belajar kira-kira bisa apa yang disampaikan. Jadi ketika masuk itu yang kemarin sudah saya buka, yang hari ini mungkin yang akan dibahas saudara apa itu ya. Itu kesadaran dari siswa terkait dengan belajar seperti itu. Lanjut berikutnya terkait dengan nilai-nilai kebajikan yang nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh-contohnya nilai kebajikan ada yang profil pelajar Pancasila yang tadi saya sampaikan di depan terkait beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, pemikiran global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis dan sebagainya. Ada juga namanya Ibu Privileges atau program PIP terkait dengan toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama dan percaya diri. Terkait dengan keterampilan hidup, life skill itu ada juga, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Kalau kita di sini terkait dengan profil pelajar Pancasila seperti itu. Lanjut, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Apakah sebenarnya yang menjadi kebutuhan dasar manusia seperti itu? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah paham dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia apa saja toh seperti itu. Lanjut slide berikutnya. 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Yang berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya yaitu penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Di 5 kebutuhan dasar manusia seperti itu. Bertahan hidup jelas di situ terkait makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan seperti itu. Itu bagian kebutuhan dasar yang pokok seperti itu. Lanjut terkait dengan kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Ternyata ada di antara murid-murid kita itu yang membutuhkan ini rasa diterima atau dipedulikan karena namanya anak dari orang-orang yang berbeda. Saya tidak menyebutnya sebagai anaknya orang banyak gitu. Tapi kalau anaknya orang banyak kan kita gimana? Bukan anaknya orang banyak, tetapi anak dari orang yang berbeda-beda. Itu otomatis mereka akan membawa apa yang namanya itu atau dasar yang juga berbeda-beda kayak itu. Ternyata ada yang mereka kita terima, oh kami sudah sedikit kita terima sebagai dharma gitu. Tapi ada juga yang memperdulikan itu. Tapi ada juga yang di rumah mungkin kurang diperhatikan, di sekolah mencari perhatian. Jadi anak-anak kita itu kan kadang meneliti. Tapi kalau berada sendiri mungkin bermasalah kalau kita tanamkan bahwa siapa tahu dari dia kelak kita naik surga. Dan kesabaran kita menghadapi dia itu kelak kita akan bertugas seperti itu. Karena orang anak-anak yang tidak diperhatikan di rumah mencari perhatian sekolah jadi seperti itu jatuhnya. Berikutnya lagi terkait dengan penguasaan, terkait harga diri. Semoga harga dirinya positif. Harga diri negatif yang kayak di teman-teman supporter bola itu kan ada harga diri. Oh ini juga harga diri. Nah itu ya Pak. Misal ofisial di klub Persis Solo sudah menyatakan tidak boleh ada yang away di Persis Tangerang. Itu kan sudah dibahas di official resminya Persis Solo di Instagramnya. Anjuran tidak untuk berangkat away.
Tapi karena ada beberapa disitu ada sedikit tawuran di sana dan sebagainya di dalam stadion, malah diupload oleh beberapa akun Instagram itu. Ada yang mengatakan bahwa sekarang ini ada di air. Itu lewatnya di situ, harga diri yang negatif begitu. Ternyata kalau harga diri yang dimaksud disampaikan yang diharapkan oleh anak-anak kita itu ya kayak teman-teman tadi itu harganya tidak diperkenalkan di depan umum. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya harus terlepas sudah tidak memarahi siswa itu sebenarnya di depan umum. Kita sudah menggunakan sekolah anti bully. Kalau Bapak Ibu di depan, dulu kita pernah menandatangani itu sama atau yang di depan yang di parkiran itu sudah dipajang itu tanda tangan banyak gitu. Kalau Bapak Ibu agak longgar itu kalau habis matikan motor itu bisa cek di situ. Ingat tadi tanda tangan yang jenengan itu tanda tangan Bapak Ibu itu sebelah mana gitu ya. Ada tanda tangan komplit di situ. Dan semua insya Allah sudah tanda tangan. Termasuk semua murid, termasuk semua aktivitas akademika, ada SMP, sudah di situ. Itu perlu kita sampaikan ke umum bahwa kita adalah sekolah yang anti bully. Jadi terkait dengan apa namanya gaji yang positif, anak dihargai dan sebagainya, iya tidak membeda-bedakan anak baik dari latar belakang ekonomi ataupun dari latar belakang berikutnya lagi terkait kebebasan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru. Di siswa-siswi kita itu berkembangnya ke sini itu tidak hanya ingin kata belajar di kelas, hanya belajar di luar. Kita harus mempersiapkan dalam tanda kutip materi atau metode belajar yang kira-kira anak senang, pembelajaran masuk. Itu tidak ada menuntut seperti itu. Karena mereka mempunyai jiwa yang juga mencoba hal baru. Mereka ingin sesuatu yang baru. Jadi kalau cuma dari rumah mereka mungkin sudah bilang, ini nanti saya dengan Pak ini kelas ini. Coba dibahas gitu. Jadi kalau kita mengadakan suatu acara, kalau pesertanya itu sudah paling gini-gini, itu berarti yang saja acara itu sudah gagal seperti acara. Kira-kira kalau buat acara itu sih kalau variasi gitu. Nah, kita coba bawa ke pembelajaran kita seperti itu. Lanjut seperti itu. Yang terakhir terkait dengan kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Ini juga kebutuhan dasar manusia ternyata. Dan perlu kita tahu bahwa siswa-siswi kita itu manusia. Nah, ternyata apalagi kita di program dan kita di program mudik masuk 7.15 sampai jam 3.15 di mudik. Kalau mereka itu satu hari cuma besar tanpa disebut tidak ada waktu bermain, tidak ada humor di situ, tidak ada canda tawa di situ, kita membayangkan mungkin akan suasananya itu apa itu namanya kata-kata lebih halus dari itu apa ya, gabut ya, atau apa kayak gitu, gabut seperti itu. Tetapi Bapak Ibu perlu hati-hati juga ketika bercanda, apalagi bercanda dengan anak-anak yang latar belakangnya dia di rumah jarang bermain. Ini misalnya ada kasus anak ini di perumahan, bapak ini sibuk, kakaknya juga aktivis. Dia di rumah sendiri. Dia jarang keluar karena tidak ada itu. Ketika di kelas, dia kan karena jarang berinteraksi, ketika dicandai oleh temannya yang sering bermain dengan teman-temannya, misalnya di kampung gitu, bercanda sudah sampai level-level sayang gitu, sampai kata-kata sudah mengerikan gitu. Nah anak ini ketika itu dengan anak ini tadi dibercandai agak keseluruh gitu saja, dia pasti kesini. Makanya kalau kita nanti cek, kalau yang sampaikan pertama itu contoh salam tadi apa? Tidak, dicek dulu. Pernah saya juga seperti itu, yang satu itu anak perumahan juga jarang keluar dan sebagainya. Satu itu anak yang udah bisa anak kampung, sering main ke sungai, dengan teman-temannya banyak dan sebagainya. Bercandanya dengan teman-temannya sudah sampai level-level mengerikan gitu. Nah, baru ketemu dengan anak yang tadi kemudian anak asing relasi itu. Baru bercanda apa terus dikatakan sudah membulinya. Sebenarnya mereka cuma pengen bercanda berhubungan gitu. Makanya kita kesini anak saya kalau saya mau bercanda, kira-kira turun dia dengan siapa dia bercanda. Anak kampung dengan anak kampung saling bercanda, santai ya. Anak kota rumah bercanda dengan anak kampung, itu ada. Jadi
Jadi kebutuhan terkait dengan bermain, humor, makanya nanti kalau ketika mengajar di kelas pun memang dibuat jangan sepanjang terus kasihan, apalagi dari jam 7.15 sampai jam 3 tadi. Lanjut. Selanjutnya terkait dengan terkait motivasi implisit dan motivasi eksplisit tadi, terkait dengan apa itu namanya, untuk motivasi eksplisit, misal untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, itu masih motivasi eksplisit. Tapi kalau terkait dengan motivasi implisit, yaitu untuk jadi orang yang mereka inginkan dan bagi diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka inginkan. Jadi kalau mereka sudah disiplin, oh berarti mereka bagi diri sendiri. Harapannya seperti itu. Tidak hanya karena mungkin imbalan dan sebagainya seperti itu. Tapi kalau terkait dengan mereka masih, aku nanti disiplin agar mendapatkan imbalan ini dan ini sebagainya, berarti itu masih motivasi eksplisit seperti itu. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, perbedaan apa yang dimaksud dengan hukuman, apa yang dimaksud dengan konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Itu namanya hukuman. Jadi hukuman itu sesuatu yang belum disepakati bersama, tapi tahu oh ini salah, langsung disalahkan seperti itu. Itu nanti namanya hukuman seperti itu. Terus berikutnya konsekuensi, itu sudah terencana, sudah disepakati, lebih bagus sedikit daripada hukuman. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid, itu namanya di konsekuensi. Nah yang terbaru ataupun mungkin yang akan kita mulai berdebat adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kayak anak dipanggil, terus nanti ada tahu kesalahannya apa, ini kira-kira solusinya apa, kamu melanggar pasal apa atau nomor berapa ataupun melanggar keyakinan pas mana, itu nanti diajak ngobrol itu. Nanti mereka akan mencoba mencari solusi sendiri dan kita kuatkan seperti itu terkait dengan kesalahan siswa. Lanjut. Nah ini 5 posisi kontrol guru. Di mana posisi kita Bapak Ibu? Apakah kita lebih suka sebagai penghukum? Salah sidik, hukum, gitu kan? Kalau salah sidik, hukum. Apa hukumnya itu tidak sempat disosialisasikan? Itu repot. Kalau misalnya hukumnya itu tidak sempat disosialisasikan itu, berarti salah langsung jadi hukum, itu aja. Atau membuat merasa bersalah. Seolah-olah kata-kata kita itu membuat dia itu cuma merasa bersalah itu. Paling merasa bersalah. Gitu. Atau posisi kita sebagai teman, supaya berarti perlu kabeh. Atau mungkin juga pemantau itu cara-caranya cuma memantau saja gitu, sampai melaporkan. Memantau melaporkan, nah gitu posisinya. Atau sebagai manajer itu ya lebih ke apa itu lebih mengayomi ya, sebagainya seperti itu. Untuk gimana posisi Bapak Ibu terkait dengan posisi kontrol? Lanjut. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama tadi, kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Adakah yang terkait dengan hormat pada bendera selama 1 jam? Itu terkait dengan hukuman hormat pada bendera selama 1 jam. Mungkin di antara Bapak Ibu pernah ada yang melakukan. Kamu terlambat, kamu hormat bendera 1 jam gitu kan? Apalagi kaki di atas 1 gitu kan? Ya Allah, ya. Tapi agak repot juga kalau yang telah putra putri 1 lagi, putranya 1, putrinya 1, waduh, jadi kayak di film-film itu nanti makanya. Nanti hormat bendera selama 1 jam seperti itu. Itu terus berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu satu saja mengucapkan ibu bapak, itu membuat merasa bersalah. Ada mungkin dari bapak ibu semoga tidak ada yang menyatakan ke anak, berapa kali itu bapak ibu memberitahu kamu, paham nggak tuh? Terus kamu itu loh selalu mengecewakan bapak ibu, semoga tidak ada seperti itu. Lanjut.
Contohnya lagi, misalnya kasus siswa tidak memakai atribut yang tadi. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya. Sekali ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Atau kita keluarkan kata-katanya. Kalau itu misalnya ya sebagai teman, posisinya sebagai teman. Kalau sebagai teman yang memposisikan sebagai teman tadi, itu ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak ibu sekali saja. Kamu jangan berbuat kesalahan. Itu memposisikan sebagai teman. Lanjut, kalau memposisikan sebagai pemantau, kata-katanya itu seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu biar ikut ke operasi dan jangan diulangi lagi. Itu kalau posisinya sebagai pemantau. Kalau posisinya yang berikutnya lagi adalah manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kira-kira anakmu pilihan mana? Penghukum, teman, manajer? Ya, itu Bapak ada yang sebagai manajer seperti itu. Oke, lanjut. Terus aja nomor film, pembantu film. Tidak tahu itu sampai saya bapak ibu ini nomor film ambil tiket yang berantri ambil gelas tapi padahal kita sudah nonton pembuatan video langsung yang mau membuka dulu. Salah teknik. Awal saya berapa menit Pak? 32. Oke, teman-teman kita lanjutkan. Kamera itu bukan nanti dari situ itu saya main lagi gitu ya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, posisi mana? Kira-kira nanti kita ambil peran seperti itu. Semoga sih menjadi bagian manajer dan tidak ada di pendukung. Lanjut. Ini saya kecewa sekali dengan kamu. Ataukah di kata-kata itu yang saya keluar. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Lama-lama kalau saya baca ini kayak sinetron. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayolah lakukan bagi bapak itu ya. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak melaksanakan tugas. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak melaksanakan tugas. Oke, itu terkait dengan 5 tadi posisi kontrol dulu. Selanjutnya ya terkait dengan keyakinan kelas. Apa saja yang disampaikan keyakinan kelas? Mengapa kita membuat keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Lanjut. Pembentukan keyakinan kelas yaitu bersifat abstrak terus berupaya menyatakan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar dapat mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga tidak diterapkan semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu biasanya hasilnya tidak gambar seperti ini Bapak Ibu di kelas-kelas seperti itu. Jadi orang yang masuk kelas tahu seperti itu. Oh, keyakinan kelas di sini seperti ini. Keyakinan yang dimaksud di sini bukan keyakinan agama ya. Jadi takutnya nanti pikirannya tidak keyakinan agama gitu enggak. Tapi keyakinan di sini adalah kayak semacam yang kita sepakati bersama di kelas ini ya gitu. Mungkin nanti kelasnya 8A berbeda dengan 9A. Mungkin juga nanti berbeda dengan kelasnya 7A seperti itu. Nah, pembuatannya itu yang salah satunya dibuat dalam pernyataan positif. Bisa dilarang untuk terlambat masuk kelas. Itu kira-kira kata-kata positifnya apa selain itu? Lebih baik kita disiplin masuk kelas. Perbedaan kata-kata saja, yang satu menggunakan pernyataan negatif, yang satu positif. Jadi misalkan nanti kalimatnya seperti itu. Lanjut Bapak Ibu terkait dengan keyakinan kelas.
Yang dimaksud tadi terkait dengan segitiga restitusi. Tadi ada keyakinan kelas, terus proses kontrol, dan ini terkait dengan segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapannya seperti ini, tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Terus habis itu validasi tindakan yang salah. Berikutnya lagi adalah menanyakan keyakinan. Jadi menstabilkan identitas maksudnya adalah kalau ada anak yang salah terus kita panggil, itu ditanyakan dulu. Tahu nggak kamu kira-kira bapak lagi di sini? Jadi semua semuanya distabilkan di masing-masing. Ini omongan di sini. Kalau tidak kita stabilkan dulu kan waktu mengerikan. Stabilkan dulu dengan kata-kata, tahu nggak kenapa bapak di sini? Saya tidak tahu pak. Tapi kita sampaikan bapak dapat laporan seperti ini. Terus kira-kira kayak gitu salah nggak? Itu terkait dengan validasi tindakan kesalahan. Oh salah pak. Tahu nggak keyakinan kelas apanya nggak melanggar? Tahu pak. Ini. Lanjut teman-teman, terkait dengan restitusi segitiga restitusi seperti itu. Jadi ketika menghadapi anak yang bermasalah, misal anak-anak yang vandalisme, mencoret-coret mana-mana, nanti kita panggil, tidak langsung kita beritahukan informasinya sendiri juga. Bagaimana kita harus cari identitas dulu, apakah kita apa di sini, terus tidak ada masalah atau tidak. Berpikir, sosial dia, misalnya sosial dia apa? Dia nanti akan berikan chat dan akan chat sendiri, misalnya seperti itu. Dari yang mana itu terkait dengan institusi. Lanjut lagi, selanjutnya yaitu berdasarkan misi yang berusaha ada bagian dari proses pembelajaran. Jadi kalau pembelajaran itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Prinsip membuat kesalahan ada bagian dari proses pembelajaran. Bagaimana kita menanamkan mungkin kesalahan yang tidak disengaja seperti itu. Terus lanjut, berdasarkan prinsip setiap perilaku berusaha memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan kenapa tadi kamu melakukannya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik, lebih buruk dari yang ini. Misalnya ada anak ini, ya sungguh tidak disuruh kita. Anak yang berantem itu, apa itu pernah nggak menangani anak yang berantem? Ya, kalau misalnya ada, itu kan kita pisahkan gitu, kita jangan dulu, gitu, kita jangan diceramai atau jangan diselesaikan di depan umum. Nanti memancing anak-anak yang lain untuk melihat. Begitu anak-anak yang melihat itu semacam seolah kejadiannya luar biasa, ya, bahwa anak-anak ke ruang diberikan dulu atau kita lakukan dengan tes segitiga restitusi tadi dan stabilkan dulu. Terus mungkin juga dengan pertanyaan yang kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Nanti kan mereka ketika berantem itu kan mungkin punya alasan, entah rebutan snack, entah bully-bulian. Nah, ya semoga juga tidak ada itu yang menjelek-jelekan nama orang tua. Nah, itu kadang masih ada yang nama bapaknya disebut-sebut gitu. Gitu ya. Kadang mobil kita itu marah gimana gitu. Jangankan anak-anak, kita aja nama bapak ibu kita dihina itu aja. Bagi saya juga ada diri ya kan. Harga mati gitu. Kalau misalnya kita yang dihina itu sih menurut saya sih nggak masalah. Tapi kalau begitu bapak ibu kita dihina, nggak karet ya. Seperti itu. Nah, mungkin ditanya dulu alasannya apa seperti itu. Dan ketika cuma berantem satu-satu ya mungkin kalau cuma macam itu sih ya tenang dulu nggak apa-apa. Untuk kamu tidak melakukan yang lebih besar. Yang lebih besar apa? Bolong, kan? Jadi juga geng gitu, tawuran gitu kan. Semoga sih tidak ada karena alhamdulillah tidak. Jadi saya pikir kemarin belum ada yang seperti itu. Atau karena kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Mungkin ada anak yang contek, yang satu tidak ingin contek, misalnya mereka berada. Mungkin ada sebab, tapi semoga tidak ada sebab kita seperti itu. Lanjut Bapak Ibu,
Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa sih keyakinan kelas kita? Ini salah satu contoh-contoh kata-kata yang tadi ketika ini diproses menanyakan keyakinan kelas. Apakah keyakinan kelas kita yang telah kita buat? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal? Apa kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu yang tadi diproses menanyakan terkait dengan keyakinan kelas. Penutup Bapak Ibu, kami bisa sampai di penutup. Tentunya dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanannya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Seperti itu. Bapak Ibu, seperti itu. Kita masuk sesi tanya jawab. Ada yang ingin ditanyakan dari pemaparan saya tadi? Ya, kita persilakan. Itu tadi pemaparan saya terkait dengan budaya positif yang mencakup dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif, dikomunikasikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kita dan segitiga fungsi. Nah, itu yang saya sampaikan tadi pemaparannya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Ya, mungkin. Silakan. Saya jawab satu persatu dulu saja ya. Karena nanti kalau tumpuk gitu nanti matanya salah gitu. Apakah keyakinan kelas bisa dirubah? Memang awalnya keyakinan kelas itu ada dibuat anak-anak dan biasanya waktu tahun pembelajaran baru, biasanya di bulan Juli ketika kita masuk kelas yang pertama seperti itu, selain menyampaikan KKM, terus materi apa saja yang kita laksanakan di semester ini atau untuk semester ini, ya tentunya nanti akan buat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu ada yang disampaikan oleh anak-anak setelah tulisan-tulisan yang kita rapikannya terkait dengan bahasanya juga dan sebagainya, terus kita di kelas seperti itu yang disepakati bersama seperti itu. Apakah keyakinan kelas bisa dirubah seperti itu? Bisa. Jadi sesuai dengan nanti perkembangannya dan sebagainya, mungkin ditinjau kok kayak ini kurang pas gitu. Tetapi merubahnya tidak langsung diubah sendiri ya gitu. Tetapi juga melalui rembukan dan melalui musyawarah seperti itu. Nanti baru bisa diubah seperti itu. Oke, lanjutnya mungkin ada tanya lagi Bapak Ibu sebelum kita akhiri. Ya, saya Pak Asep. Budaya positif apa yang pernah saya lakukan? Oke, budaya positif yang diantaranya adalah menerapkan tadi tiga restitusi. Itu sudah saya terapkan di beberapa anak yang ketika di kelas saya ataupun di para pelajar saya, ada yang melakukan sedikit pelanggaran seperti itu. Terus juga terkait dengan menyampaikan hal positif di sesi sapa pagi. Dan setelah kita itu ada sapa pagi dengan kelas ini pagi hari ini, itu ketika anak kita ingatkan lagi disiplin terkait dengan jawab gitu. Juga menjadi pembina di saat upacara. Dan juga menyampaikan terkait dengan budaya positif seperti itu. Itu mungkin Pak. Ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu terakhir mungkin? Ya, Ibu Paunia. Oh iya, jadi masalah besar apa yang pernah saya tangani di SMP Sentrali Karanganyar terkait dengan siswa, ya, terkait dengan pernah yang saya alami dan saya lakukan itu adalah ketika anak tidak mengumpulkan handphone. Nah, di kelas sekolah kita ada kesepakatan bahwa handphone anak boleh membawa untuk komunikasi dengan orang tuanya terkait dengan penjemputan dan sebagainya. Nah, anak ini ternyata menyembunyikannya di tas. Ada temannya yang laporan. Nah, kebetulan di kantor saya masuk ke kelas itu. Awal
diumumkan jauh-jauh hari di buku bimbingan akademik yang diterima di awal tahun masuk ke situ sudah kita sampaikan sampai waktunya baru terima. Hanya kita kembalikan memorinya dan kartunya. Tapi yang waktu itu modelnya BlackBerry. Nah, BlackBerry. Bapak Ibu, terima kasih sudah bertanya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi dari Bapak Ibu sekalian? Iya. Kenapa perlu ada perubahan paradigma belajar? Oke, pertanyaan yang pertama, kenapa perlu ada paradigma belajar? Nanti pertanyaan satu-satu gitu dulu, saya jawab dulu gitu ya. Nanti satu tanya jawab, satu tanya jawab. Takutnya saya nanti malah lupa pertanyaan dan sebagainya seperti itu. Oke, kenapa perlu adanya perubahan paradigma belajar? Terkait dengan paradigma belajar, ini yang tadi sudah saya sampaikan di awal, yaitu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi model untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Diperlukan perubahan paradigma belajar karena dari peserta didik pun sudah mulai berubah, keadaan zaman pun juga berubah. Saya ulangi lagi bahwa kalau zaman saya dulu CBSA ada cara belajar siswa aktif di kurikulumnya. Habis itu juga ada kurikulum KTSP, kurikulum 2013 yang sekarang kalau di SMP ID Insan Kamil terakhir ini untuk anak-anak kelas 9. Jadi kalau anak-anak kelas 7 8 sudah pakai kurikulum Merdeka, kalau yang kelas 9 itu kurikulum 2013. Jadi mereka adalah anak-anak yang dalam tanda kutip mereka adalah produk terakhir dari kurikulum 2013. Sebelum nanti disusul untuk kelas 7 dan 8 yaitu kurikulum Merdeka seperti itu. Dan kenapa diperlukan perubahannya? Yang jelas tadi saya sampaikan ada perubahan zaman, terus perbaikan terkait dengan sisi-sisi dari pendidikan, apalagi yang titik tekannya nanti berdiferensiasi, yaitu setiap anak itu tidak dipandang sebagai kertas kosong, kertas putih, tetapi mereka sudah mempunyai bakat-bakat tersendiri seperti itu. Jadi ketika anak datang ke sekolah itu mereka sudah mempunyai kemampuan-kemampuan yang dalam tanda kutip perlu kita tebalkan. Dan harapannya nanti juga pembelajaran berdiferensiasi itu membuat anak itu merasa terlayani semua. Jadi kalau misalnya ada anak yang cepat menangkap pembelajaran, ada juga anak yang mungkin agak lambat menangkap pembelajaran. Nanti harapannya dari pembelajaran berdiferensiasi itu bisa semua tercover seperti itu. Tantangan kita di kelas murid kita, peserta didik kita ada yang dari 25, ada yang 30 jumlahnya seperti itu. Dan harapannya dengan pembelajaran berdiferensiasi itu semua bisa tercover seperti itu. Bagaimana kita menyikapi peserta didik yang beraneka tadi. Terus lanjut karena juga untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi titik tekan kita goalnya nanti itu siswa-siswi kita itu mempunyai profil pelajar Pancasila. Apa saja yang profil pelajar Pancasila yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Siswa bisa mandiri. Jadi siswa itu bisa mulai mengambil sikap, menentukan sikap, oh ini baik, oh ini tidak baik, seperti itu. Lanjut lagi yaitu bernalar kritis, mulai bisa berpikir bahwa oh kalau seperti ini bagus, seperti itu, kalau ini tidak bagus. Kreatif, bergotong royong, terus berkepentingan global, karena juga di bagaimanapun kita akan anak-anak itu akan terjun di dunia di masyarakat. Kalau toh di sini kita tekankan di agama Islam, tetapi siapa tahu nanti ketika mereka masuk SMA umum seperti itu, yang belajar SMA umum mereka bertemu dengan yang teman-teman yang keyakinannya berbeda seperti itu. Dan harapannya anak-anak kita nanti bisa menempatkan diri seperti itu dan juga beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jelas karena slogan sekolah kita adalah saleh dan berprestasi. Itu begitu Pak untuk jawaban kenapa paradigma harus berubah seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi dari bapak-bapak, mungkin dari ibu? Ya Pak.
Kenapa diperlukan disiplin positif? Ya, pertanyaan yang bagus. Kita cek tadi untuk di slide-nya terkait dengan disiplin positif. Nah, disiplin positif yaitu berasal dari kalau disiplin sendiri berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sedangkan disiplin positif yaitu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menemukan kesadaran serta memberdayakan mustahil tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman dan hukuman. Jadi kalau kenapa diperlukan disiplin positif? Karena kita ingin anak-anak kita itu disiplin, tetapi tanpa embel-embel atau mungkin sudah dewasa gitu loh. Oh, kalau aku melakukan ini, kalau aku misalnya berangkat pagi tepat waktu, itu bukan lagi karena nanti ingin dipuji oleh teman-temannya, tidak pernah terlambat, atau mungkin tidak ingin dipuji oleh wali kelasnya bahwa oh anak ini sergap, tertib seperti itu, tetapi sudah bentuk diri dia sendiri bahwa menghargai dirinya sendiri bahwa oh, aku sebagai orang yang harus tepat waktu seperti itu. Juga misalnya dalam hal mengerjakan tugas, kalau dia mengumpulkan tepat waktu atau mungkin malah sebelum deadline-nya dia sudah mengumpulkan, itu merupakan penghargaan untuk dirinya sendiri bahwa dia mampu mengerjakannya tanpa harus memolorkan waktu, bahasa Indonesia apa ya, menempo-nempo seperti itu. Dan kalau mengumpulkan tepat waktu bahwa dia itu bisa berarti punya skala prioritasnya sudah jalan seperti itu. Itu kenapa dibutuhkan untuk disiplin positif. Dan itu juga yang perlu kita tanamkan di anak-anak bahwa kita mempunyai murid sekitar 312 untuk angkatan ini. Itu ya mungkin kita mulai akan petakan mana yang anak-anak yang sudah punya disiplin positif, mana yang anak-anak yang disiplin tetapi masih dalam tanda kutip mengharapkan oh nanti kalau disiplin aku akan dapatkan ribet ini dan sebagainya seperti itu. Apalagi anak-anak yang kita ambil itu kan maksudnya sudah sekolah menengah pertama, bukan lagi anak-anak SD, bukan lagi anak-anak TK ataupun PAUD. Jadi saya punya anak di TK itu ketika saya jemput terus saya antar pulang itu di jalan itu dia akan cerita, Pak saya tadi dapat bintang. Bilang kenapa? Karena saya tadi melakukan ini dengan bagus ya gitu. Kalau anak kecil dikasih bintang itu senang kayak gitu. Kalau SD mungkin dipuji oleh gurunya itu senang kayak gitu. Nah, berjalannya waktu dewasanya diharapkan disiplin positif itu adalah anak itu melakukan hal yang benar tepat, tetapi sudah tidak lagi mengharapkan reward dengan harapan mau dikasih reward ataupun dikasih imbalan ataupun tidak, anak itu sudah tidak lagi memperhitungkan seperti itu. Kalau misal di tempat kita hal yang dasar misalnya, karena kita kelas sekolah kita tidak memakai sepatu sampai kelas, sepatu cuma sampai di rak bawah. Nah, bagaimana anak ketika datang melepasnya itu tidak di teras, tetapi sebelum naik ke teras dilepas baru dimasukkan ke raknya sepatu masing-masing. Raknya itu pun sesuai dengan kelasnya. Nanti sesuai dengan kelasnya dia masukkan sendiri-sendiri seperti itu. Jadi tidak tertukar dan sebagainya. Dan ketika selesai, ketika mau pulang, dia pun sudah mengambilnya, terus membawanya sampai dipakainya tidak di teras atau lorong itu, tetapi di luar teras itu dipakai seperti itu. Dan ketika itu nanti dijalankan, insya Allah teras kita yang di lantai 1 itu tidak kotor. Dari misalnya masalah sepatu itu sudah selesai, tetapi masih ada beberapa masalah tadi ya, dari 300-an itu terkait dengan misalnya makan. Nah, bagaimana disiplinnya anak-anak itu ketika makan, ketika mereka mengambil sendiri ke bawah, ke bagian dietri, terus dibawa ke atas yang sudah ditunggu oleh teman-temannya di atas seperti itu. Nah, bagaimana tertibnya mereka itu ketika mengambil dan mengembalikan?
ketika mereka mengambil itu tertib, yang putra juga atau putri juga seperti itu, terus dibawa ke atas itu. Nah, sampai di atas itu ketertiban mereka adalah misalnya apa itu namanya, waktu pengambilan, oke, tertib. Habis itu kalau misalnya terjadi kasus permasalahan, anak-anak mayoritas tidak suka dengan lauknya, kan namanya juga anaknya beda-beda ya. Itu tidak, mungkin ada yang tidak suka ini lebih banyak. Terus dulu itu pernah ada kasus nasinya dimasukkan bulat gitu, ditaruh di dapur, akhirnya jadi kasus. Kasusnya lagi adalah kalau misalnya kita cek itu ada yang ternyata tidak membawa alat makan sendiri, piring, sendok gitu, yang harusnya dibawa sendiri dari rumah, tetapi mereka ada yang tidak membawa. Begitu itu diproses oleh teman-teman dari catering dapur, kok piring mereka kurang. Akhirnya kita proses dan ternyata beberapa anak yang masih seperti itu, berarti anak-anak belum melakukan disiplin positif seperti itu. Yang juga mungkin yang menjadi permasalahan adalah ketika anak-anak sholat, bagaimana mereka ketika mempunyai disiplin positif, waktunya mereka untuk sholat itu ketika terdengar azan itu terus mereka ambil air wudhu, terus naik ke tempat musola kita seperti yang di lantai 3. Bagaimana mereka bisa tertib masuk sholat sunnah, duduk sambil berzikir, sambil menunggu imam dan teman-temannya yang lain seperti itu yang masih perlu sangat kita tekankan seperti itu. Dan terlebih lagi kalau misalnya mereka kalau sudah ke atas tetapi belum segera masuk, maka kita harus menghalau mereka masuk seperti itu. Dan itu mungkin disiplin positif yang beberapa siswa yang belum tumbuh di sekolah kita. Kalau dulu mereka belum terlalu disiplin positif karena mungkin agak gerah gitu, dan mereka punya juga di pas depan atau mungkin depan pintu gitu kan. Tetapi alhamdulillah beberapa hari kemarin sudah kita tambah kipas hingga anak-anak sudah nyaman seperti itu. Itu mungkin terkait dengan disiplin positif di sekolah kita, beberapa kendala dan beberapa pencapaian yang sudah kita dapat seperti itu. Seperti itu Pak untuk disiplin positif. Mungkin ada pertanyaan lain? Ya. Terkait kendala segitiga restitusi, ya, memang menarik terkait dengan restitusi ini karena beberapa juga mungkin masih baru mendengar dan sebagainya seperti itu. Saya cari slide-nya dulu untuk yang terkait segitiga restitusi. Ya, ini segitiga restitusi ini mungkin bagi yang baru tahu seperti itu mungkin juga belum bisa membedakan. Oh ini hukuman, biasanya seperti itu. Kalau misalnya sudah kita sosialisasikan peraturan kita, terus poin-poinnya sudah kita sepakati, sudah ada di buku peraturan, bahkan di kelas-kelas sudah kita tempelkan poin-poinnya. Jadi kalau anak-anak itu melanggar, mereka sudah dapat poin ini seperti itu. Tetapi ternyata ada pendekatan lagi yang mungkin bisa kita lakukan sebagai guru tanpa harus ketika anak bermasalah itu tidak langsung ke wali kelas, tidak langsung ke guru BPPK. Jadi sebagai seorang guru kita harus juga punya skill, misalnya ada permasalahan anak di jam pembelajaran kita. Nah salah satunya adalah segitiga restitusi ini yang disarankan. Jadi yaitu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tantangannya ketika segitiga restitusi ini dilaksanakan adalah urutannya harus urut, menstabilkan identitas dulu. Setelah menstabilkan baru divalidasi tindakan yang salah, baru menanyakan keyakinan. Ya kan? Jadi kalau kita yang baru mungkin belum pernah menggunakannya begitu, mungkin langsung ditanya keyakinan kelas apa yang dilanggar dan sebagainya seperti itu. Padahal ketika anak bermasalah itu perlu kita cek dulu, kita stabilkan dulu emosinya. Apalagi misalnya kasusnya berantem atau apa gitu kan, emosinya baru tinggi-tingginya, maka kita tidak harus langsung kita ambil validasi tindakan yang salah atau keyakinan. Terus kita stabilkan dulu, stabilkan mungkin anak datang ya itu kita tanya dulu kenapa
selesai pembelajaran misalnya kita panggil. Yang perlu kita tanyakan di awal adalah, tahu nggak Bapak kenapa Bapak panggil? Kalau anak langsung menjawab iya, itu aman, tinggal melanjutkan proses selanjutnya. Tetapi kalau anak berkilah tidak langsung menjawab, itu ya perlu kita tekankan sedikit seperti itu, karena mencontek. Terus kira-kira tindakan itu salah atau tidak? Kalau anak mengakui salah, aman, nggak lancar. Tetapi kalau anak berkilah lagi belum melakukan salah, itulah tantangannya. Bagaimana anak itu kan modelnya beda-beda. Ketika kita tanyakan salah atau tidak, itu ada yang tidak langsung mengakui salah. Tetapi ada anak yang oh tidak, saya tidak salah, sepertinya seperti padahal sudah tahu di kita bahwa ini tadi salah seperti itu. Saling mencontek. Terus keyakinan kelas apa yang dilanggar? Kejujuran, karena dia tidak jujur pada dirinya sendiri dan merugikan teman juga yang dicontek seperti itu. Tantangan segitiga resolusi berikutnya adalah terkadang waktu menghadapi satu anak dengan anak yang lain akan berbeda-beda, dan itu juga akan menguras energi dan waktu kita. Misalnya waktu kita bisa kita gunakan untuk mendampingi pembelajaran anak yang lain, tetapi kita menghabiskan waktu dengan anak ini terkait dengan segitiga resolusi ini. Karena mungkin kalau anaknya jujur itu agak cepat, tapi kalau anaknya belum tertanamkan kejujuran nanti agak lama seperti itu. Itu mungkin untuk tantangan dari segitiga resolusi, ya Pak ya. Oke, lanjut mungkin ada pertanyaan ini ya. Oke, terkait motivasi, saya cek dulu untuk slide-nya. Ya, terkait motivasi perilaku manusia. Yang ditanyakan tadi, apa? Oh, motivasi apa yang paling penting? Ya. Oke, karena kita menghadapi manusia ya, bukan robot-robot gitu. Apalagi di kelas gitu, terus nanti di kita sampai juga itu mesti ada motivasi. Kalau bahasa agak positifnya modus, gitu kan. Tapi kalau bahasa positifnya adalah motivasi mereka apa seperti itu. Dan kita menghadapi murid yang mungkin yang mengajar kelas 7, kelas 8 dan kelas 9, misalnya mapel bahasa Jawa, mapel bahasa Arab, itu kan mengampu yang sementara ini guru-guru kita itu mengampu semuanya di kelas jenjang 7 dan kelas 9. Nah, mereka akan menemui anak-anaknya lebih banyak mungkin daripada guru-guru yang hanya mengajar di jenjang 8 saja atau jenjang 9 saja seperti itu. Terkait dengan tuntutan jam mengajar kita. Nah, motivasinya anak-anak itu kan mungkin juga beda-beda. Ada yang anak yang ke sekolah ini motivasi yang paling dulu ke sekolah cuma menghabiskan waktu dan bermain dengan teman. Ada mungkin seperti itu. Saya tanya karena apa itu namanya? Saya tanya kenapa kamu nggak belajar seperti itu? Di rumah kenapa juga nggak belajar? Di sekolah kenapa nggak fokus juga itu? Ternyata dia ke sekolah hanya menghabiskan waktu dan bermain. Itu padahal sudah kelas 8 SMP. Motivasinya hanya ingin bertemu dengan temannya dan bermain. Itu belum ada positifnya, motivasi yang kurang positif. Tapi kalau dari motivasi sebenarnya tadi sudah saya sampaikan terkait dengan motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kalau intrinsik itu dari dalam, kalau ekstrinsik dari luar. Contoh dari ekstrinsik saya ulangi lagi, mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain untuk menghindari ketidaknyamanan lingkungan. Itu terkait dengan dari motivasi ekstrinsik. Kalau intrinsik itu mereka karena mempunyai keinginan menghargai diri sendiri, nilai-nilai mereka sudah tumbuh pada dirinya sendiri seperti itu. Motivasi yang paling baik ya intrinsik. Nah, dari dalam ini sudah belum sadar. Kalau saya mapelnya di matematika, setiap mau pelajaran kadang sering saya tanyakan ke anak-anak yang kemarin sore atau tadi malam atau tadi pagi belajar matematika. Satu kelas
dari 25 sampai 30 itu dikaji kan Bapak Ibu. Itu kadang masih menurut dadanya. Dari 25 misalnya, itu yang belajar matematika itu paling baru 3. Dari 32 itu paling mentok di 4 ya. Dan memang sebagai guru kita harus tetap membangun good mood atau mood yang bagus ya gitu. Walaupun mungkin anak-anak kita tidak masih atau belum belajar dengan tekun seperti itu. Itu ya ya mungkin di anak-anak yang belum belajar itu motivasi dari dalamnya itu belum tumbuh seperti itu. Tapi kalau misalnya anak-anak itu sudah motivasi dari dalam itu sudah tumbuh itu, mereka akan belajar sendiri. Baik ulangan ataupun tidak ulangan mereka sudah belajar seperti itu. Nah kita memimpikan anak-anak yang ketika malam ataupun sore atau paginya setelah tahajud atau setelah subuh itu sudah belajar. Itu kita selalu memimpikan anak seperti itu. Baik ulangan harian ataupun tidak. Kalau misalnya anak-anak itu sudah siap seperti itu dari dalam dan tumbuh motivasi sendiri bahwa pentingnya belajar seperti itu, mereka mau ulangan mendadak ataupun tidak, itu mereka akan siap. Bapak Ibu pernah nggak kalau di kelas itu ada yang ulangan mendadak seperti itu? Itu menarik. Karena kenapa? Anak-anak itu kan kadang ada yang siap, ada yang tidak. Tapi anak-anak dengan motivasi intrinsik yang bagus, itu pasti mereka sudah belajar dan mau ulangan mendadak ataupun tidak, anak-anak model ini sudah siap seperti itu. Kita dari 300 siswa tadi itu kita selalu mengharapkan model-model seperti itu. Pembelajarannya juga cepat, waktu kita untuk mengajar bab ataupun menyelesaikan bab ataupun pokok bahasa itu juga lebih cepat seperti itu. Tetapi memang pancingan kita, motivasi kita untuk memberikan mereka agar mempunyai motivasi intrinsik, kesadaran untuk belajar tanpa diminta, kesadaran mereka belajar itu semoga sudah tumbuh seperti itu. Kalau misalnya mengaji yang lebih tinggi lagi, kalau sekolah kita kan ada namanya pelajaran takrib ya. Ini apa lebih penting lagi? Kalau mereka pada subuh atau pada maghrib itu sudah tilawah, mungkin mengulang, mungkin menambah, itu insya Allah itu motivasi dia sudah bagus dari dalamnya, tanpa harus diminta dari bapak ibunya, tanpa harus mungkin nanti disuruh dari samping temannya gitu. Itu kalau dari dalam seperti itu. Itu bapak terkait dengan motivasi ya, yang paling bagus motivasi intrinsik. Itu mungkin bapak ibu apa ada yang ditanyakan lagi? Cukup ya bapak ibu ya. Terima kasih waktunya sudah menghadiri acara pagi hari ini dan semoga bermanfaat. Kita terus berbicara itu bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa tahu nggak ketika kenapa saya panggil ke sini? Tidak tahu Pak. Tadi bapak dapat laporan kalau Afan mencetek waktu ulangan tadi, benar tidak? Benar Pak. Kenapa bilang tidak? Alasannya? Karena tadi malam saya belum sempat belajar. Oh, karena tadi malam belum sempat belajar. Terus kira-kira seperti itu benar atau tidak? Tidak. Sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak? Tidak. Keyakinan kelas apa yang kira-kira dilanggar atau kamu langgar? Kejujuran. Kejujuran. Kira ketika mencetak itu baik atau tidak? Tidak baik. Tidak baik. Terus habis ini kira-kira nanti ke depan kamu ulangi atau tidak? Tidak. Ya. Terus solusinya kira-kira apa yang nanti akan kamu lakukan ke depan ketika ada ulangan-ulangan nanti? Saya akan belajar walau akan ulangan atau tidak. Jadi begitu ya. Jadi jangan diulangi lagi. Terus tetap semangat belajar. Ulangan atau ulangan tetap belajar seperti itu. Itu terima kasih. Saya Afan Torik, kelas 9A. Saya sangat senang bisa berdiskusi dengan Bapak Daryono tentang penyelesaian masalah siswa yang melanggar keyakinan kelas dengan metode segitiga restitusi. Saya lebih paham dan sadar untuk segera melakukan perubahan yang lebih baik.